Dorama ini mengisahkan tentang pria kantoran bernama Haruma yang tidak dapat diandalkan. Ia menyukai wanita bernama Reika yang sudah menikah dengan pria teman masa kecilnya. Suatu hari Haruma tiba-tiba didekati oleh Reika yang mengajaknya tinggal bersama di satu rumah. Apakah hubungan ini merupakan perselingkuhan ataukah Reika punya tujuan lain? Bersama Sehendi, inilah alur cerita dorama yang diadaptasi dari komik berjudul Inu Tokuzu. Haruma Sakuraba merupakan seorang karyawan kantoran. Selama ini, ia tidak pernah sekalipun memiliki seorang pacar. Antara teman kerja maupun wanita yang mendengar ceritanya itu selalu mengejek Haruma karena di umur segini masih seorang perjaka. Ia menjalani hidup sendirian di kamar kosnya yang sungguh berantakan. Dari dulu setiap kali Haruma mencoba mengubah nasibnya selalu saja gagal. Karena tidak punya hal istimewa, hidupnya sangat bertolak belakang dengan sahabatnya yang bernama Suji Inukai. Diketahui keduanya sudah berteman sejak mereka masih kecil, dan itu berlangsung hingga saat ini. Berbeda dengan Haruma, Suji merupakan anak laki-laki yang populer, ekspresinya selalu ceria, sehingga mudah bergaul. Bahkan Suji dikenal pandai dalam banyak hal, dan selalu dapat meraih apa yang diinginkan. Namun di antara kehidupannya yang terlihat menyedihkan, Haruma ternyata menyimpan perasaan suka terhadap seorang siswi di SMA-nya. Gadis cantik bernama Reika itu seringkali usil kepada Haruma yang dilihatnya sangat pendiam dan selalu murung. Karena itu Reika ingin menghibur Haruma meski ia tidak tahu bagaimana kehidupan yang telah dijalani pemuda itu. Perhatian kecil inilah yang membuat Haruma menyukai Reika sebagai cinta pertamanya. Tapi apa yang menjadi alasan Haruma memilih memendam perasaannya? Karena ia tahu kalau Reika sudah lebih dulu menjadi kekasihnya Suji. Sejak itu hubungan antara Reika dan Suji terus berlanjut dan keduanya pun pindah tinggal bersama di Tokyo lalu akhirnya menikah. Haruma merasa keduanya benar-benar pasangan yang serasi sehingga ia memilih menghargai hubungan itu dengan tetap menyimpan rapat perasaannya terhadap Reika. Hingga suatu hari sewaktu sedang merenung sendirian, ada seseorang yang memanggil nama Haruma. Ia tak menyangka kalau orang tersebut adalah Reika yang sudah lama tidak pernah saling bertemu. Haruma cukup heran apa yang membuat Reika kembali pulang ke kota asalnya, apalagi ia datang sendirian. Saat Haruma coba menanyakan tentang Suji, ekspresi Reika seketika berubah kaget, sampai-sampai menumpahkan gelas minumannya. Entah apa yang sedang dipikirkan Reika, ia pun buru-buru pergi dengan beralasan sedang tidak enak badan. Haruma mencoba menyusul Reika karena ia merasa tidak enak jika sudah mengatakan hal yang mungkin menyinggung Reika. Tapi Reika terkesan menghindar, seolah ia enggan membahas suaminya itu. Haruma ingat dulu Reika memang sering menutupi masalahnya sendiri, seperti saat Reika pernah mengalami luka memar di wajahnya. Walau berusaha ditutupi, Haruma menduga kalau memar itu akibat kekerasan dari seseorang yang kemungkinan adalah Suji. Haruma tahu betul kondisi Reika sedang tidak baik-baik saja. Karena merasa khawatir, Haruma pun menawarkan kepada Reika agar beristirahat di rumahnya. Namun Reika malah berharap lebih agar dia diizinkan menginap di tempatnya Haruma. Tentu Haruma jadi merasa serba salah kepada Suji jika sampai tahu istrinya menginap di tempat laki-laki lain. Namun Reika bilang kalau suaminya selalu mengizinkan apapun jika itu bersama Haruma. Karena Reika mengalami susah tidur, ia meminta Haruma mau menemaninya. Dari dekat Haruma memandangi mata Reika yang tampak sedih dan mungkin sedang punya masalah dengan Suji. Berada begitu dekat dengan wanita yang pernah menjadi cinta pertamanya, membuat Haruma takut imannya jadi goyah. Apalagi saat paginya, ia cukup kaget ketika melihat Reika yang tidur hanya mengenakan pakaian minim. Reaksi Haruma dapat dimaklumi, sebab ini pertama kalinya ada seorang wanita yang menginap di tempatnya. Sewaktu mereka sarapan bersama, Reika tiba-tiba dihubungi oleh pihak kepolisian. Hal ini terkait apartemennya yang katanya dibobol oleh pencuri. Keadaan barang-barang di apartemen itu berhamburan dan kondisi jendelanya juga pecah. Kali ini Haruma benar-benar menyarankan agar Reika menghubungi suaminya. Akan tetapi Reika menolaknya secara tegas. Hal itu disebabkan hubungan antara dia dengan Suji telah berakhir setelah Reika mengetahui Suji berselingkuh dengan wanita lain dan tidak akan pernah pulang lagi ke apartemen tersebut.
Jadi untuk sementara ini, Reika meminta secara khusus kepada Haruma agar mau menemaninya tinggal sampai ia bisa merasa tenang. Haruma yang memang menyukai Reika memang tidak sanggup menolak permintaan itu. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi Suji sahabatnya jika tahu Reika tinggal bersamanya. Untuk itu, ia diam-diam mengirim pesan kepada Suji untuk memberitahu mengenai Reika yang menginap di tempatnya dan juga kasus pencurian di apartemennya semalam. Namun semua pesan yang dikirim Haruma sama sekali tidak dibaca oleh Suji. Untuk sementara waktu, Haruma dan Reika tinggal di hotel dengan kamar yang terpisah. Tapi malamnya, lagi-lagi Reika mendatangi Haruma karena ia tidak bisa tidur. Katanya ia mungkin menderita insomnia dan sudah mencoba banyak hal, tetap saja kesulitan untuk tidur. Namun kemarin malam sewaktu bersama Haruma, ia akhirnya bisa tidur tanpa perlu mengkonsumsi obat. Karena itu Reika ingin memastikan apa benar ia bisa tidur jika ditemani Haruma. Permintaan mendadak ini sungguh membuat Haruma gugup. Ia coba mengatasi rasa gugupnya dengan mengajak Reika ngobrol. Namun Reika ternyata dalam waktu singkat benar-benar telah tertidur nyenyak. Keesokan hari, Haruma sampai mengambil cuti kerja demi bisa membantu beres-beres di apartemennya Reika. Rupanya Reika berencana pindah dan tidak lagi tinggal di apartemen itu. Reika sebenarnya agak sungkan terlalu mengandalkan Haruma dan juga telah merepotkannya. Tapi Haruma justru merasa senang jika ia bisa membantu orang yang disukai. Setelah hari itu, Reika belum juga menghubungi atau menemui Haruma lagi. Dan itu membuat Haruma berpikir apa karena kata-katanya kemarin yang menyebabkan Reika menjauh. Namun di suatu malam, sewaktu sedang berjalan pulang bersama rekan kerjanya, mendadak Reika muncul di hadapan Haruma. Rupanya alasan dia tidak memberi kabar karena Reika sibuk mencari tempat kerja yang baru. Reika memutuskan berhenti dari pekerjaan lamanya demi bisa pindah rumah. Tak disangka, tempat kerja yang Reika pilih sengaja di kota yang sama dengan Haruma. Selain itu, ia juga sudah menemukan rumah pribadi, tapi bukan apartemen lagi. Semua keputusan ini didasarkan pada perasaan Reika yang merasa tenang jika tinggal di dekat Haruma. Ada sesuatu yang ingin dipastikan oleh Reika, yaitu apa Haruma sungguh-sungguh menyukainya. Jika itu benar, Reika bersedia menjadi kekasihnya Haruma. Hanya saja ada suatu kondisi yang mesti diterima Haruma, bahwa saat ini Reika ternyata sedang mengandung bayi. Jadi Haruma diminta memikirkan apa dia akan tetap menyukai Reika meski tahu kalau Reika sedang hamil. Awalnya Haruma cukup merasa aneh, sebab Reika lebih ingin membesarkan bayinya nanti bersama Haruma yang bukan suaminya. Keputusan ini diambil bukan berarti Reika ingin mengganti Suji dengan Haruma, tetapi lebih kepada naluri Reika yang menginginkan Haruma yang dinilainya sangat baik dan pengertian. Sampai nanti hari kelahiran itu tiba, Reika berharap Haruma mau selalu mendukungnya. Perkataan Reika membuat Haruma mengingat kenangan lamanya ketika ia sedang sakit lalu muntah di sekolah. Semua teman-temannya memberi pandangan jijik dan tidak ada yang mau membantu Haruma. Saat itulah pertemuan pertamanya dengan Reika, dan cuma Reika satu-satunya orang yang ikhlas menolong Haruma tanpa memperdulikan tangannya yang kotor ataupun pandangan aneh orang-orang di sekitarnya. Dari kejadian itu, sebenarnya Reika lah yang selalu perhatian dan mendukung Haruma. Sosok Reika telah menjadi pahlawan sekaligus penyelamat dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Haruma tidak masalah jika ia harus dimanfaatkan, asalkan segala harapan Reika yang ia cintai dapat terwujud. Sejak tinggal bersama Reika, entah kenapa Haruma jadi sering mimpi bertemu Suji. Ia berpikir mungkin ini disebabkan perasaan bersalahnya, atau mungkin sebuah pertanda untuk dirinya. Sama seperti sebelumnya, Reika yang mengalami insomnia tidur di pangkuan Haruma. Ia tiba-tiba bangun dan mencium Haruma. Akan tetapi, hal tersebut mengakibatkan kepala Haruma terasa sakit, dan dia sekilas seperti mendapat suatu penglihatan tentang Reika. Haruma bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Beberapa waktu kemudian ada tamu yang datang. Haruma yang membukakan pintu mendadak dilempari boneka oleh seorang wanita yang tidak ia kenal. Wanita bernama Miyu itu merupakan temannya Reika, dan dia menuduh Haruma sebagai perusak rumah tangga orang. Miyu ternyata tidak datang sendirian. Ia ditemani rekannya yang bernama Kai, dan mereka berdua merupakan adik kelasnya Reika. Keduanya khawatir kenapa Reika mendadak pindah dari apartemen di Tokyo, dan semua akun serta kontaknya tidak bisa dihubungi. Setelah sebulan mencari dan menghubungi orang-orang terdekat Reika,
Barulah mereka berhasil menemukan tempat tinggal Reika yang baru. Reika pun menjelaskan tentang kehadiran Haruma yang sering membantunya, sehingga ia mengajak tinggal bersama untuk menjaga Reika yang sedang hamil. Rupanya Kai mengenal Haruma yang dulu beberapa kali pernah diajak Suji main bowling bersamanya. Tapi lagi-lagi Haruma tidak ingat kalau dia pernah bertemu Kai. Haruma pun menanyakan bagaimana kabar Suji, dan pertanyaan itu malah membuat Kai cukup kaget. Miu yang mendengarnya berniat memberitahu tentang Suji, tapi lagi-lagi Reika mencegah Miu membahas hal tersebut. Reika seperti menyembunyikan sesuatu dari Haruma. Oleh sebab itu, ia meminta Haruma pergi membelikan camilan di minimarket karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan bersama kedua temannya itu. Antara Miu dan Kai merasa aneh dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Haruma. Reika pun menjelaskan kepada mereka berdua bahwa Haruma kemungkinan mengalami hilang ingatan sebagian, terutama tentang kejadian di malam yang melibatkan Reika, Haruma, dan Suji. Namun Reika tidak ingin memaksa Haruma mengingat kejadian itu dan meminta teman-temannya untuk tetap merahasiakan dan tidak mengatakan apa-apa. Karena jika sampai Haruma mengingatnya, ia tidak dapat membayangkan seburuk apa yang akan terjadi nanti. Keesokan hari, ada pegawai wanita yang baru saja bergabung satu divisi dengan Haruma. Wanita itu bernama Yoshiko. Berbeda dengan karyawan lain, Yoshiko sepertinya nyaman ngobrol bersama Haruma yang terkenal pendiam dan penyendiri. Mereka membicarakan berbagai hal dari urusan kantor hingga terkait masalah percintaan. Sama seperti Haruma, Yoshiko menceritakan dirinya yang tinggal bersama kekasihnya dan mereka sudah memikirkan tentang pernikahan. Haruma juga curhat kepada Yoshiko mengenai hubungannya dengan Reika. Bagi Haruma, Reika itu seperti bunga yang tidak akan pernah bisa ia raih. Ada keraguan dalam diri Haruma, apakah ia pantas berada di sisi Reika, dan mungkin ia tidak akan bisa mengisi hatinya yang kosong. Yoshiko tampaknya selalu tertarik mendengarkan cerita Haruma. Ia berpendapat, jika ada seorang wanita yang merasa nyaman berada di sisi Haruma, itu artinya orang tersebut menganggap sosok Haruma itu sangat berarti yang mampu mengisi hatinya. Ucapan Yoshiko setidaknya berhasil menyadarkan Haruma kalau ia benar-benar tulus mencintai Reika dan ingin segera bertemu untuk membicarakan banyak hal. Akan tetapi sewaktu tiba di rumah, sudah ada Miu yang menemani Reika. Awalnya Haruma berniat mengutarakan perasaannya, namun Miu langsung menyela pembicaraan dengan tiba-tiba mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya, bahwa Suji suaminya Reika sebenarnya sudah meninggal dunia. Haruma bukannya tidak tahu, tapi dia melupakan kenyataan tentang Suji yang telah mati. Mendengar ucapan Miu justru menyebabkan otaknya tak mampu mengingat yang pada akhirnya Haruma jatuh pingsan tepat di hadapan Reika. Di alam bawah sadarnya, Haruma teringat akan momen-momen kedekatannya bersama Reika setelah sebelumnya Reika pernah menolong Haruma. Gadis manis itu mulai sering datang ke perpustakaan hanya untuk menemani Haruma belajar. Perlahan tumbuh perasaan cinta di dalam hati Haruma. Tapi dia belum berani mengungkapkan perasaan sukanya terhadap Reika sebab ia merasa minder. Cowok culun seperti dirinya tidak mungkin disukai oleh cewek sempurna seperti Reika. Dan mungkin sikap ramah serta kepedulian Reika itu karena dia memang baik kepada semua orang. Tanpa Haruma sadari, rupanya Suji sahabatnya memperhatikan kedekatan antara Haruma dan Reika. Timbul perasaan cemburu dalam diri Suji yang tidak ingin membiarkan Haruma memiliki kekasih. Berkat ketampanan dan juga pandai merayu, Suji terkenal tidak pernah gagal memikat semua perempuan yang diinginkan, tak terkecuali memikat hati Reika. Antara Suji dan Reika akhirnya resmi berpacaran. Haruma hanya bisa menerima keadaan kalau dirinya benar-benar seorang pengecut yang tidak berani mengungkapkan perasaan dan harus rela membiarkan Reika cinta pertamanya menjalin kasih dengan Suji. Tak berapa lama Haruma pun tersadar. Namun ia tidak mengingat apa yang terjadi sebelum ini, termasuk tentang Suji yang telah meninggal. Reika sendiri sebenarnya menganggap Haruma orang yang istimewa karena selalu baik padanya. Namun waktu itu ia tidak tahu bagaimana perasaan Haruma terhadap dirinya dan justru menganggap cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena tidak ada kepastian, di saat itulah Suji mendekatinya secara intens yang akhirnya meluluhkan hati Reika. Kan tetapi lama-kelamaan sifat asli Suji mulai terlihat. Reika sering memergoki Suji yang bermesraan dengan beberapa wanita lain dan terkadang Suji yang emosinya labil sampai tega berbuat kasar kepada Reika. Tapi Reika tetap berusaha bertahan dengan keyakinan kalau suatu saat nanti Suji masih bisa berubah.
Setelah mereka menikah, Reika mengungkapkan harapannya yang ingin memiliki anak. Tapi Suji dengan santainya berkata kalau ia tidak terlalu suka anak-anak dan juga tidak tertarik untuk menjadi seorang ayah. Jadi bagi Suji, pernikahan tanpa anak itu sudah cukup. Pertemuannya dengan Haruma membuat Reika yakin kalau dia dapat mempercayai pria itu dan hubungan keduanya pun semakin membaik. Pagi itu Haruma pergi kerja dengan semangat yang baru. Ia bahkan membawakan kue untuk Yoshiko sebagai ungkapan terima kasih karena kemarin sudah memberinya nasihat. Tanpa disadari Haruma, Yoshiko ternyata punya suatu tujuan kenapa ia mendekati Haruma. Ternyata Yoshiko merupakan cewek simpanannya Suji. Meski tahu Suji telah meninggal, Yoshiko tetap menganggap Suji itu masih hidup dan tinggal bersamanya. Perasaan tidak rela ditinggalkan menyebabkan Yoshiko sering berhalusinasi seolah-olah sedang berbicara dengan Suji. Dulu Yoshiko pernah bekerja satu kantor dengan Suji. Di tempat itu ia sering dibully oleh rekan kerjanya dan cuma Suji yang perhatian kepada Yoshiko. Perlahan tapi pasti, Yoshiko mulai terjebak dalam rayuan Suji dan akhirnya menjalin hubungan rahasia. Meski tahu Suji tidak punya perasaan apa-apa terhadapnya, tapi Yoshiko tidak masalah dan tetap menyukai Suji. Selain itu, Suji menceritakan mengenai dirinya yang sudah mencoba segala cara agar istrinya bisa hamil, seperti program bayi tabung atau inseminasi buatan. Sayangnya semua usaha mereka gagal dan itu terjadi karena Suji mengalami kemandulan. Hingga akhirnya Suji meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan. Yoshiko sangat merasa kehilangan. Ia pun datang ke acara pemakaman dan sempat disapa oleh Reika. Melihat Reika yang tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa, membuat Yoshiko jadi berpikir kalau kematian Suji bukan disebabkan kecelakaan, melainkan karena dibunuh oleh Reika akibat Suji yang tidak bisa memberinya bayi. Kehilangan Suji membuat Yoshiko jadi kehilangan akal sehat. Ia sampai nekat menyusup masuk ke dalam apartemen Reika dengan cara memecahkan jendela. Dari sini terungkap bahwa Yoshiko adalah pelaku yang membobol apartemen Reika. Ia membongkar semua barang hanya untuk mencari Suji yang seharusnya sudah meninggal. Sampai akhirnya ia berhalusinasi melihat Suji di dalam lemari yang sebenarnya itu cuma mantel yang biasa dikenakan Suji, kemudian membawanya pulang. Namun suatu hari Yoshiko sangat terkejut ketika ia secara kebetulan melihat Haruma yang sedang mengantar Reika. Apa yang membuatnya tak percaya yaitu kondisi Reika yang sedang hamil. Untuk menjawab rasa penasarannya, ia mencoba mendekati Haruma dengan menanyakan apa wanita yang barusan itu kekasihnya Haruma, terutama soal Haruma yang sebentar lagi akan menjadi ayah. Akan tetapi Haruma membantah hal tersebut dengan bilang kalau yang sedang dikandung Reika adalah anak dari mantan suaminya. Setelah mendengar itu, wajah Yoshiko berubah pucat. Ia jadi sangat bingung bagaimana Reika bisa mengandung anak dari Suji yang telah divonis mandul. Yoshiko sungguh-sungguh tidak bisa menerimanya karena dia juga ingin punya anak dari Suji. Hal ini menyebabkan niat jahatnya kembali muncul. Jika ingin mendapatkan anaknya Suji, maka Yoshiko berencana mengeluarkan anak itu sendiri dari perutnya Reika. Inilah alasan kenapa Yoshiko sampai rela pindah kerja ke tempat Haruma agar bisa mendapatkan informasi serta memata-matai Reika lebih dekat. Tapi di hari itu ada sebuah kesalahan yang dilakukan Yoshiko sewaktu meninggalkan ponselnya. Haruma secara tak sengaja sempat melihat ada foto Suji yang menjadi wallpaper ponselnya Yoshiko. Ia langsung menduga apa mungkin sosok pacar yang selama ini dibicarakan Yoshiko sebenarnya adalah Suji. Kebetulan hari itu Kai sedang mengunjungi rumah mereka. Haruma yang belum mengingat bahwa Suji sudah meninggal menceritakan mengenai rekan kerjanya yang memasang foto Suji sebagai wallpaper ponsel. Ia berpikir mungkin Suji tinggal bersama Yoshiko. Tapi masalahnya, Kai tidak mengenal siapa Yoshiko yang dimaksud. Selain itu, ia juga sudah janji pada Reika untuk tidak membahas soal Suji. Sewaktu Haruma pergi, Reika yang baru saja selesai mandi menghampiri Kai. Ia ingin tahu apa yang baru saja mereka bicarakan. Dan Kai pun menceritakan kalau ada rekan kerjanya Haruma yang menyimpan fotonya Suji. Setelah mendengar namanya, Reika langsung mengingat ada seorang wanita bernama Yoshiko yang dulu pernah bekerja di satu perusahaan dengan Suji. Jika sekarang Yoshiko sampai pindah ke tempat kerja Haruma, Reika merasa ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi punya tujuan terselubung. Keesokan malam, sewaktu pulang kerja, Haruma bersama Yoshiko yang berjalan menuju stasiun sudah ditunggu oleh Reika di jembatan. Reika berusaha bersikap ramah dengan berterima kasih pada Yoshiko karena sudah menjaga Haruma.
Keduanya lalu bertukar kontak jika suatu saat ada yang ingin ditanyakan. Tampaknya Reika sama sekali tidak khawatir dengan Yoshiko. Ia bahkan menawari untuk bertemu minum teh bersama di lain waktu. Sesuai hari yang dijanjikan, keduanya bertemu di sebuah kafe. Tanpa ingin berbasa-basi, Reika langsung ke inti dengan menanyakan sejak kapan Yoshiko resign dari perusahaan lamanya. Apa itu setelah pemakaman Suji? Yoshiko tak menyangka Reika masih mengingat tentang dirinya. Apa yang membuat Reika ingat? Karena pada waktu hari pemakaman Suji, satu-satunya wanita yang terlihat sedih cuma Yoshiko saja. Merasa tidak ada yang perlu ditutupi lagi, Yoshiko menceritakan dirinya yang benar-benar mencintai Suji meski tahu dia sudah punya istri. Lalu kenapa ia mau menerima undangan bertemu hari ini, yaitu karena Yoshiko punya satu permintaan kepada Reika. Tanpa keraguan ia meminta agar Reika mau menyerahkan bayi yang sekarang dikandungnya. Yoshiko ingin membesarkan anak Suji menggantikan Reika karena ia menganggap Reika tidak mampu mencintai anak dari orang yang dia benci. Tuduhan yang dilancarkan Yoshiko semakin menjadi-jadi. Ia bahkan menyebut Reika membunuh Suji karena tidak bisa memberinya anak. Semua pemikiran Yoshiko itu dianggap konyol oleh Reika. Ia justru balik bertanya, apa Yoshiko juga bisa mencintai anak yang bahkan tidak punya hubungan darah dengannya? Reika sangat kasihan terhadap Yoshiko yang cuma dimanfaatkan Suji sebagai wanita pemuas. Apalagi Yoshiko bukan satu-satunya wanita yang berselingkuh dengan Suji, dan dia cuma ingin bermain-main dengan para wanita tersebut. Mendengar perkataan Reika telah memancing amarah Yoshiko. Ia mengeluarkan pisau yang dibawanya agar Reika mau menyerahkan bayi di kandungannya. Tepat ketika pisau akan ditusukkan, ternyata Reika mengeluarkan stun gun yang selalu ia bawa untuk perlindungan diri jika sewaktu-waktu muncul orang berbahaya seperti Yoshiko. Sebenarnya ada satu hal yang belum Reika beritahu kepada siapapun dan selama ini ia simpan sendiri. Bahwa sesungguhnya Suji bukanlah ayah dari anak yang ia kandung. Jadi intinya, Suji tidak memiliki anak dari Reika atau wanita manapun. Kesalahpahaman ini terjadi karena Yoshiko terlalu mempercayai ucapan Haruma yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Hubungan pernikahan antara Suji dan Reika memang terkesan tak biasa. Reika sudah sejak lama membiarkan Suji berselingkuh dengan tetap memaafkannya. Dan Suji juga mengizinkan Reika punya anak dengan pria lain karena sadar akan kekurangan dirinya. Memang tak wajar, tetapi ini sudah menjadi kesepakatan mereka bersama. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi buat Yoshiko menginginkan bayinya Reika. Jika Yoshiko mau pergi menjauh dari hidup mereka, maka Reika berjanji tidak akan melaporkan perbuatan Yoshiko ke polisi. Setelah kehilangan harapan, Yoshiko akhirnya memutuskan pergi dan tidak akan mengganggu Haruma dan Reika lagi. Akan tetapi semua pembicaraan itu ternyata didengarkan oleh Haruma yang datang menyusul. Ia sungguh tidak mengerti jika anak di kandungannya Reika bukan anaknya Suji, lalu siapa ayahnya? Namun Reika memilih tidak menjawabnya dan hanya mengurung diri di dalam kamar. Haruma pun mencoba mengingat-ingat kembali apa ada tanda-tanda dari Reika yang terlewatkan atau mungkin ia lupakan. Pikirannya yang sedang bingung tanpa sadar menuntun tubuh Haruma melewati jembatan. Langkahnya tiba-tiba terhenti ketika mendengar suara botol minuman yang bergulir. Padahal penglihatan itu berasal dari ingatan masa lalu Haruma yang telah ia lupakan. Haruma pun jatuh tak sadarkan diri. Ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Reika yang akhirnya datang menyadari kejadian ini merupakan efek dari ingatan Haruma yang mulai pulih. Apalagi tempat Haruma ditemukan pingsan, yaitu di jembatan yang sama dengan tempat Suji meninggal. Dan mungkin saja Haruma sudah mengingat bahwa dia membiarkan Suji mati. Pada Miu dan Kai, Reika menceritakan bagaimana peristiwa di malam kejadian. Sewaktu Haruma, Suji, dan Reika berjalan pulang dari restoran melewati jembatan, mendadak Suji minta dibelikan air minum oleh Reika. Itu cuma alasan agar Suji dapat berbicara berdua dengan Haruma. Suji bilang kalau dia tahu Haruma selalu menyukai Reika sedari mereka SMA. Itu karena Haruma tak dapat menutupi wajah cemburunya saat tahu kalau Suji berpacaran dengan Reika. Suji meminta maaf karena ia telah merebut wanita yang sahabatnya sukai dan bahkan sampai menikahinya. Tetapi setelah menikah, Suji justru merasa menyesal karena ia tidak pernah bisa mencintai Reika. Suji menjelaskan tentang kondisi dirinya yang mengalami kemandulan dan tidak bisa punya anak. Menyadari kekurangan itu, Suji bahkan rela jika seandainya Haruma mau bikin anak dengan Reika supaya Reika bisa bahagia. Mendengar itu, seketika emosi Haruma memuncak.
Ia sangat kecewa dengan sikap Suji yang selalu memandang rendah dan tidak pernah menghargai perasaan orang lain. Refleks ia mendorong Suji, akan tetapi Suji tak sengaja malah menginjak botol minuman hingga terpeleset jatuh dan kepalanya membentur tepi jembatan. Darah mengucur dari kepalanya menyebabkan Suji tak sanggup bangkit lagi. Akibat peristiwa itu, Haruma terus menyalahkan dirinya sendiri bahwa dialah pelaku yang membunuh Suji. Hampir tak ada sepatah kata pun Haruma ucapkan. Reika yang khawatir menemukan Haruma telah berada di tepi jembatan berniat untuk terjun. Tetapi Reika berhasil mencegahnya. Reika memang telah kehilangan Suji, namun dia lebih tidak ingin lagi ditinggalkan oleh Haruma. Sekalipun Reika tidak pernah menyalahkan Haruma atas apa yang terjadi pada Suji, dan itu membuat Haruma tidak mengerti dengan sikap Reika. Secara perlahan Reika mendekati Haruma dan tiba-tiba menciumnya. Waktu yang berlalu tidak pernah bisa menghapus sosok Haruma dari hati Reika meski ia telah menikah dengan Suji. Sejak awal ia telah salah karena tidak mengikuti kata hatinya itu. Tidak mungkin rasanya jika Reika memutuskan berpisah dari Suji begitu saja demi Haruma karena kedua pemuda itu terikat persahabatan. Keduanya pun mengutarakan perasaan satu sama lain yang selama ini terpendam. Antara Haruma dan Reika pun berhubungan intim tepat di hari pemakaman Suji. Setelah hari itu, Reika tidak mendengar kabar dari Haruma lagi. Hingga suatu hari, Reika mendapati dirinya telah hamil. Ia menyadari bahwa ayah dari anak di kandungannya adalah Haruma. Ia pun segera pergi menemui Haruma di kota asalnya. Namun Haruma yang ia temui malah kehilangan ingatan tentang kematian Suji dan melupakan hubungannya dengan Reika. Itu terjadi setelah Haruma pulang ke rumahnya dengan kondisi depresi berat akibat masalah yang dihadapi. Mendadak ia mengalami demam tinggi hingga akhirnya pingsan. Setelah hari itulah Haruma mulai kehilangan ingatan. Yang paling Reika khawatirkan, jika Haruma sampai mengingat seluruh kejadian itu, bisa saja depresinya semakin parah yang dapat mendorong Haruma melakukan tindakan nekat. Inilah alasan kenapa Reika memilih merahasiakan semua peristiwa itu dari Haruma. Sementara di rumah sakit, Haruma akhirnya terbangun dari komanya sembari meneteskan air mata. Reika yang mendapat kabar segera menuju rumah sakit. Tetapi Haruma telah menghilang dari kamar pasien. Ia ternyata berada di pantai yang menjadi tempat kenangannya dulu bersama Reika dan Suji. Reika yang tak lelah mencari akhirnya berhasil menemukan keberadaan Haruma. Ternyata semua ingatan Haruma telah kembali, termasuk tentang kematian Suji. Ia juga dapat menebak bayi dalam kandungan Reika adalah anaknya. Karena itulah Reika pulang ke kampung halaman mereka untuk mencari Haruma. Penyesalan terbesar Haruma setelah membuat Suji terbunuh, sekarang ia bahkan punya anak dengan Reika. Ia merasa tidak pantas melanjutkan hidup seperti ini. Melihat Haruma yang menuju ke arah pantai untuk mengakhiri hidup, Reika pun berusaha mencegahnya. Ia mengatakan bahwa Suji tidak menginginkan Haruma mati. Ternyata sewaktu tergelincir di tepi jembatan, Suji masih mampu berbicara. Menjelang ajalnya, Suji menitipkan pesan kepada Reika untuk Haruma supaya tidak menyalahkan diri. Selama ini Haruma merupakan satu-satunya sahabat paling setia yang selalu berada di sisinya dan telah memberi arti hidup yang sesungguhnya. Apapun yang Suji lakukan, ia tidak pernah merasa puas apalagi bersyukur, dan itu seringkali berdampak buruk kepada Reika dan juga Haruma. Sebagai rasa terima kasih sekaligus permintaan maaf, Suji meminta agar Reika mau menjaga Haruma karena Haruma orangnya sangat baik dan pantas berada di sisi Reika. Sampai akhir, Suji selalu memikirkan masa depan Haruma yang terjebak dalam cinta dan perasaan bersalah, dan itu semua karena keegoisan Suji. Segala ucapan Suji tentang Haruma telah Reika buktikan sendiri bahwa dari pertama kali mengenalnya hingga saat ini, Haruma memang orang yang sangat baik dan itu tidak pernah berubah sedikit pun. Lingkungan tempat Reika dibesarkan penuh penderitaan. Karena itu Reika mendambakan punya keluarga yang normal dan terasa hangat karena ia hanya ingin bahagia. Tapi hidupnya tak berjalan baik seperti yang diharapkan. Di satu sisi Reika menginginkan Haruma menemaninya membesarkan anak mereka. Tetapi di sisi lain ia khawatir kehilangan Haruma untuk selama-lamanya. Mungkin sejak awal ia tidak seharusnya masuk ke dalam hidup Haruma jika pada akhirnya hanya penderitaan yang ia berikan. Akan tetapi Haruma tidak berpikir seperti itu. Haruma justru bahagia karena Reika akhirnya mau bergantung pada orang seperti dirinya yang tidak punya kelebihan apa-apa. Seperti yang pernah ia ucapkan,
Sampai kapanpun Haruma ingin hidup bersama Reika dan ingin membahagiakannya, terutama kebahagiaan untuk anak mereka yang akan terlahir nanti. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.